Tumpukan sampah di Jalan Simon Tafoki, Desa Penfu Timur meluap hingga menutupi badan jalan. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah. Hal ini sangat dirasakan oleh pedagang kaki lima yang meraup untung jutaan rupiah saat berjualan. Kreasi kreatif ditunjukkan oleh jemaat Gemit Benyamin Oebufu dalam pembuatan salib sebagai tanda menyongsong Hari Raya Paskah. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lain. Anda dapat menyaksikan Timur Sepekan dan berbagai program menarik lainnya melalui live streaming di www.timortv.com. Bersama saya Trisna Nila, berikut cuplikan Timur Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Kupang bersama dengan organisasi perangkat daerah melakukan pembersihan di wilayah Pasar Waesapa, Pantai Warna-Warni hingga mangrove untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk usai cuaca ekstrim yang melanda Kota Kupang. Menanggapi permasalahan sampah yang menumpuk usai cuaca ekstrim yang melanda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terjadi beberapa minggu lalu, pemerintah Kota Kupang akhirnya turun tangan melalui kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk membersihkan sampah yang menumpuk di pasar, di wilayah pesisir pantai hingga kawasan hutan mangrove. Yan Wardali, Asisten 3 Sekretaris Daerah Kota Kupang menyampaikan, kebersihan merupakan tanggung jawab bersama terutama wilayah Waesapa dan hutan mangrove sebagai kawasan pariwisata. Oh iya, kebersihan itu wajib harus bersih. Jadi ini rutin. Jadi setiap tahun itu karena musim barat pasti pantai ini kotor. Orang dari laut itu dibalikan ke sini. Jadi alam itu membersihkan dirinya, kembalikan ke sini. Ya, ini kita harus bersih-bersih. Nah ini kan daerah pariwisata, Pantai Warna ini, ya, kita harus bersih. Nah, tapi ini volume sampah sangat besar. Ini saja sudah berapa kali bertemu belum diangkat. Kemudian di sebelah itu ada satu rawa itu ada diangkat di sana, sangat banyak. Volume sampahnya besar, karena itu hari ini kita sudah dari pagi sudah dilaksanakan. Sini semua perangkat daerah, ya, jadi itu di sini, jadi dibagi dua. Pemkot itu satu di mangrove, yang di lokasi mangrove, dan yang satu yang sini, satu tim yang sini. Oleh sebab itu, upaya menjaga kebersihan sangatlah penting bagi setiap masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran akan menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri dan keluarga, melainkan menjaga kebersihan di lingkungan umum seperti di pasar bahkan di pantai yang dapat mencemari lingkungan dan ekosistem laut. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dampak cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir tak hanya mengakibatkan tanah longsor dan banjirop saja. Tumpukan sampah dari berbagai aliran sungai di Kota Kupang kini mulai bermuara ke laut. Tumpukan sampah ini membuat pantai terlihat semakin kotor dan kumuh. Satu lagi masalah terjadi pada perairan laut Kota Kupang usai cuaca ekstrim yang sempat melanda Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah terbawa oleh banjir dari daratan kini mengotori pantai Waesapa. Tampak area pesisir pantai menjadi kotor dan terkesan kumuh. Lurah Waesapa Kiai Kia menyebut wilayahnya ini memang langganan mendapatkan sampah kiriman dari aliran sungai di Kota Kupang. Kalau sampah, musim hujan ini saya bilang Waesapa itu langganan sampah. Karena ketika musim hujan, sampah-sampah yang dari darat semua ini terbawa banjir, muaranya ke laut. Dan darat itu bukan hanya daratan Waesapa. Ya, bukan hanya Waesapa saja. Bisa saja dari Liliba, masuk kali Liliba. Bisa saja dari Nemata. TDM pun masuk ke kali Liliba. Baru dia keluar ke sana. Keluar di kali sini, kemudian laut pukul begini. Sehingga
menjadi langganan lah kami di Kelurahan Wesapa untuk sampah itu. Terkesan dibiarkan, Kiai Kiai Lurah Wesapa mengaku pihaknya kesulitan untuk membersihkan sampah karena belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Merupakan salah satu masalah juga bagi kita. Karena itu tadi, mendapatkan musim hujan begini yang mendapatkan sampah kiriman terlalu banyak dari luar. Kemudian soal kesadaran masyarakat. Kemudian kesulitan satu adalah sarana-prasarana untuk pengangkutan sampah itu ke TPA itu. Pesisir pantai yang ditumpuki sampah membuat pemandangan sekelilingnya tak elok dipandang. Theo, salah satu warga Wesapa, berharap agar pemerintah dapat membantu membersihkan sampah di perairan laut agar bisa kembali asri. Bisa ya pembersihan atau kalau cuaca aman, ombak susahnya besar lah ya, sama-sama bisa kasih bersih. Karena kalau pantai bersih kan semua terasa tenang. Tak hanya di tepian pantai, sampah bahkan berserakan di pinggiran jalan. Tumpukan sampah yang tak kunjung dibersihkan ini menyebabkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas warga di area Pasar Wesapa. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kupang lagi-lagi tidak peduli menangani persoalan sampah. Tumpukan sampah di Jalan Simon Tafoki 3 di Desa Penfui Timur meluas hingga menutupi badan jalan. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah dan tidak adanya perhatian pemerintah dapat memperburuk permasalahan sampah. Seperti yang bisa dilihat di lokasi ini, banyak tumpukan sampah plastik yang hampir menutupi badan jalan Simon Tafoki 3 RT 13 RW 4 Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Sem Tafoki selaku Kepala Desa Penfui Timur mengungkapkan sampah yang berserakan merupakan sampah kiriman dari luar yang menyebabkan pihaknya kewalahan mengatur tumpukan sampah. Hal ini karena belum adanya lahan pembuangan sampah serta tidak adanya perhatian pemerintah Kabupaten Kupang dalam pendistribusian bak sampah ataupun seperti alat pengangkut sampah. Sampah ini memang bukan hanya satu tempat saja. Banyak tempat di mana sampah ini orang atau masyarakat ini dibuang sembarangan tempat. Oleh karena yang menyebabkannya karena kita di Penfui Timur ini tidak ada tempat sampah untuk umum. Jadi memang banyak kendala yang kami rasakan saat ini. Banyak orang yang datang mengeluh tentang sampah, tetapi jauh seperti itu. Kami sudah ajukan permohonan ke kabupaten untuk mengadakan kendaraan sampah, tapi sampai saat ini belum. Tumpukan sampah yang menutupi badan jalan merupakan sampah rumah tangga yang didominasi sampah plastik dan pampers anak. Tak hanya itu, tumpukan abu arang bekas bakar pun terlihat di pinggiran jalan. Salah satu mahasiswa yang tinggal di area Penfui juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pemerintah dan warga yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan, yang nantinya dapat menyebabkan berbagai risiko penularan demam berdarah di kalangan masyarakat. Sangat prihatin melihat situasi lingkungan sampah yang berserakan. Jadi akibat atau konsekuensi dari tindakan masyarakat pun juga kami yang mahasiswa kalangan muda banyak mengakibatkan, lebih khususnya anak kos itu ada yang banyak penyakit DBD. Saya sebagai RT ini memang saya sudah ajak rakyat masyarakat untuk kerja. Hanya kami kesulitan ini orang buang sampah pada malam hari. Terus sekarang ini karena musim hujan jadi susah kami bakar. Terancamnya lingkungan karena meluapnya sampah dapat menimbulkan virus demam berdarah sekaligus bau tidak sedap yang menyengat hidung, sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintasi area tersebut. Diharapkan agar pemerintah dapat secara khusus menangani sampah yang berserakan, juga kesadaran masyarakat peduli akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sampah yang berserakan dan menumpuk mengakibatkan bau tak sedap hingga mengganggu akses jalan. Berikut kami sajikan tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut. Kalau menurut saya sampah yang tumpukannya di pinggir jalan itu sangat mengganggu sekali terhadap masyarakat sekitar yang lalu lintas di sini, yang berlalu-lalu, karena dia memiliki bau yang tidak enak.
Kalau jalan di pinggir jalan sih terasa bau sekali. Sampah-sampah dia bau, pokoknya kayak setengah mati jalan di sini juga kita tersempat hidup. Ini sangat mengganggu aktivitas mahasiswa yang lihat-lihat di sini atau anak-anak. Ini sangat mengganggu orang begitu, masyarakat yang di sini. Jadi menurut saya ini harus ada kerjasama antara masyarakat di sini atau sekolah-sekolah. Contohnya seperti pas Jumat bersih itu mereka luangkan waktu untuk bersihkan. Pemerintah bersinergi dengan Badan Urusan Logistik atau yang biasa disebut Bulog, gelar pasar murah guna stabilkan harga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.